Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Bastian Rahardian yang akhirnya akan dibawa pulang oleh Aksa ke rumahnya. Jadi mulai hari ini Bastian akan tinggal bersama dengan Aksa, Amira, dan juga Bu Yuni. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya ketika Aksa saat itu bersama dengan Amira, tiba-tiba pihak kepolisian menelpon dan memberitahu bahwa Bastian Rahardian akan dibebaskan. Aksa dan juga Amira pun akhirnya pergi ke kantor polisi untuk menjemput Bastian Rahardian. Bahkan pada saat itu Amira juga mengajak Sasa ya kawan-kawan. Saat Aksa dan juga Amira berada di salah satu ruangan di kepolisian, tiba-tiba ada pihak kepolisian yang mengantar Bastian Rahardian ke ruangan tersebut. Saat itu Aksa dan juga Bastian pun saling tatap dan tak lama setelah itu mereka saling berpelukan. Sepertinya memang rasa ego di antara keduanya perlahan-lahan mulai mengikis dan bahkan Bastian mulai menurunkan egonya ya kawan-kawan. Sementara Amira saat itu hanya bisa tersenyum menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa ini. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu tentunya Aksa akan mengajak Bastian untuk tinggal di rumahnya, karena saat ini Bastian sudah tidak lagi menjadi buronan polisi dan terbebas dari semua tuduhan yang dituduhkan kepada dirinya. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Bastian terlihat sedang berada di sebuah rumah yang cukup mewah. Di belakang Bastian ada foto Bastian dan juga Aksa. Bahkan tak hanya itu, di samping Bastian juga ada foto-foto tersebut. Itu menandakan bahwa memang Bastian telah kembali ke rumah Aksa. Saat itu Amira menerima Bastian dengan penuh senyuman, dengan penuh kebahagiaan. Namun sepertinya Bastian masih belum berubah. Tatapan Bastian kepada Amira masih tatapan kebencian, karena Bastian berpikir bahwa Amira telah memberi keturunan yang cacat bagi keluarga Rahardian. Ya, namun meskipun begitu, Amira memperlakukan Bastian dengan sangat baik. Bahkan saat itu Bu Yuni pun datang dengan menggendong Sasa. Bu Yuni menyapa Bastian dan memberitahukan kepada Sasa bahwa itu adalah opah Bastian. Kebahagiaan Amira sebenarnya sudah terasa lengkap ya kawan-kawan, karena saat ini Bastian telah kembali tinggal bersama dengan Aksa, karena Amira tahu jauh di dalam lubuk hati Aksa yang paling dalam, Aksa sebenarnya begitu sangat menyayangi ayahnya. Dengan berkumpul seperti ini, Aksa bisa lebih mudah untuk memantau kondisi kesehatan dari ayahnya. Dan bahkan Bastian juga bisa hidup dengan layak dan tanpa kelaparan, seperti halnya ketika Bastian berada di jalanan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain,
Saat itu Zaki ternyata membawa supir taksi yang Zaki tolong ke rumah sakit. Di sana Zaki bertemu dengan Lana ya kawan-kawan. Namun pada saat Lana sedang menangani pasien tersebut, tanpa sengaja lengan baju Lana pun tertarik ke atas dan terlihat ada lebam-lebam di tangan Lana. Hal itu membuat Zaki benar-benar marah ya kawan-kawan. Zaki bertanya, siapa orang yang telah melukai Lana? Namun Lana tidak mau memberitahu kepada Zaki, karena jika Zaki sampai tahu, maka orang itu pasti akan dihabisi. Namun Zaki menegaskan, jika memang ini adalah perbuatan dari mantan pacar kamu, maka saya akan mencari laki-laki tersebut dan saya akan menghabisinya sendiri. Sementara itu di sisi lain, Bella terlihat ngambek ya kawan-kawan, karena pada saat konsultasi kepada dokter ternyata Bella tidak bisa melakukan operasi plastik dalam waktu dekat ini. Bella sebenarnya ingin mencari cara untuk bisa tampil lebih cantik dalam waktu dekat, namun keadaan memang tidak memungkinkan. Adam pun setuju dengan dokter, sehingga hal itu membuat Bella marah karena Adam lebih berpihak kepada dokter daripada dirinya. Bella pun pergi meninggalkan Adam dan juga dokter, namun Adam terus mengejar Bella. Di sini Adam meyakinkan Bella, apapun kondisi Bella, Bella akan tetap cantik dan Bella akan tetap menjadi milik Adam. Cinta Adam kepada Bella memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan seluruh pengorbanan yang Adam berikan kepada Bella itu menunjukkan betapa besarnya cinta Adam kepada Bella. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, kira-kira setelah Bastian akhirnya tinggal di rumah Aksa, apa yang akan Bastian lakukan dan apa yang akan Bastian katakan ketika nanti Bastian tahu bahwa ternyata Sasa bukanlah anak kandung dari Aksa. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.35 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.